Deddy Corbuzier, bagaimana sekarang perasaannya ya setelah jadi perwira penerangan TNI Angkatan Darat? Karena nanti ini dituntut harus bekerja, ya kan? Di satu sisi bekerja secara profesional di podcastnya Pak Deddy, tapi di penerangan harus tanggung jawab juga karena nanti digaji loh sama kita, ya kan? Saya udah izin nggak diambil, Jenderal. Oh, ya kalau nggak diambil harus ke mana nih? Serahkan ke siapa? Oh, berarti harus diserahkan nih? Ya, kalau nggak diambil kita serahkan ke panti asuhan. Oh, siap. Misalnya. Siap. Tapi itu hak. Itu hak. Karena ada gajinya. Betul. Itu. Siap. Ya. Ya diambil. Persoalan mau ngasih lagi ke orang lain terserah. Oke. Tapi hak itu haknya harus diambil. Ya. Oke, baik, Jenderal. Kemudian nanti akan dilakukan kegiatan-kegiatan yang tentunya nanti dia akan membantu kita semua TNI Angkatan Darat di dalam rangka mengoptimalkan, karena selama ini TNI Angkatan Darat ini kan banyak yang harus yang sudah dilakukan tapi belum terekspos. Inilah kesempatan kita punya Kartika Podcast. Betul. Untuk menyampaikan bahwa selama ini apa yang sudah kita lakukan ini banyak kepada masyarakat. Nah nanti Deddy membantu dalam rangka mensosialisasikan, memviralkan dan segala macam. Saya sebenarnya sekarang juga sudah mulai, Jenderal. Jadi saya bikin akun tersendiri tentang Letnan Kolonel Titulere, saya pisahkan supaya bisa sekali. Sosialisasinya udah kita buat juga, video-video yang kita tayangkan tentang TNI udah jutaan juga yang nonton. Dengan tim saya sendiri. Jadi saya bikin tim saya sendiri untuk ngelakuin itu. Saat ini sudah berjalan, Jenderal. Ya. Sudah berjalan. Dan para pemirsa sekalian, Deddy Corbuzier ini sudah bagian dari TNI Angkatan Darat. Seluruh prajurit, kita lihat badannya udah kayak begini nih. Saya minta prajurit juga badannya kayak begini semua. Ya kuat, larinya juga kencang, tetapi yang lebih penting adalah hatinya dan pikirannya hanya untuk rakyat. Selain itu tidak ada. Tidak besar ototnya doang, tapi hatinya tidak ke rakyat. Wah, itu kurang bagus juga. Itu jadi masalah ya. Dan bagaimana perasaan Deddy dengan 2 job ini nih? Yang pertama ngejob sebagai duta Komcat, satu lagi ngejob sebagai perwira penerangan TNI Angkatan Darat ini. Double jadinya. Iya. Betul, kalau di Komcat saya udah melakukan maaf kalau saya salah, tapi saya udah melakukan lumayan banyak karena kita udah sosialisasi kemana-mana. Saya udah bikin konteks video dan sebagainya juga untuk itu. Dan yang tadi saya katakan udah jutaan yang nonton. Jadi saya yakin Komcat tahun ini yang akan daftar kayaknya jumlahnya meledak sekali. Ya. Udah kita lakukan itu. Nah, penerangan juga di mana-mana. Kalau di sini kita baru akan mulai. Kemarin juga kita sudah ke sini. Dari tim kita juga udah beberapa audio semua udah kita bantu juga di sini. Dan yang pastinya waktunya sih ada, Jenderal. Kalau dipanggil Jenderal, siapa yang berarti tidak menghadap? Pasti harus. Kalau enggak pelanggaran. Betul, itu masalahnya. Saya setuju tuh dengan adanya Komcat yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan. Karena memang kita kan menganut dengan perang berlarut. Ya, betul. Ya, oleh karenanya dulu sejarah membuktikan bahwa keterlibatan TNI dan rakyat bisa mengusir penjajah. Oleh karenanya Komcat ini dibentuk oleh Pak Menhan, Pak Prabowo. Ini menurut saya luar biasa. Artinya mereka sudah terlatih. Betul. Sehingga suatu ketika ya negara tidak memungkinkan terjadi perang berlarut, mereka sudah siap. Nah ini saya dengar akan terus dikembangkan sehingga rakyat. Kalau di luar negeri kan ada wajib militer, atau ada reserve juga. Kalau kita ini mulai bertahap dengan Komcat, sehingga nanti kita akan sama-sama. Kita pun banyak melakukan kegiatan-kegiatan dengan masyarakat, baik TMMD, Karya Bakti. Pada intinya adalah agar rakyat cinta sama kita. Kalau udah cinta, kita perang sama-sama. Hankam rata. Tapi Jenderal izin, mau tahu yang lucu-lucu nggak, Jenderal? Apa tuh? Jadi kan karena Komcatnya ada di saya bikin channelnya sendiri, saya bikin Instagramnya sendiri. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan tentang Komcat yang nggak bisa saya jawab, Jenderal. Apa tuh? Contohnya, ini yang lucu nih, Jenderal. Contohnya, setelah latihan senjata boleh dibawa pulang.
Jangankan Komcat, Iya, tentara aja nggak boleh. Iya, ini saya nanya, Nah, Anda mau bela negara atau Anda mau begal? Gajinya berapa? Gitu. Ada yang gitu. begitu. Iya. Tapi sedikit. Cuman jawabnya pusing ya. Iya. Karena memang kita saja, ya TNI saja yang aktif, kita sudah latihan menembak, itu harus digudangkan. Iya. Ngambil saja kita sudah tercatat munisinya berapa, kemudian kita mengembalikannya juga harus tercatat. Ya. Wow, jadi nggak semudah Nggak itu. semudah Kalau itu. taruh di rumah itu nggak bisa. Walaupun saya aktif itu nggak bisa punya senjata. Iya. Itu harus ada digudangkan. Apalagi Komcat. Nah, itu makanya saya Iya. bingung jawabnya itu. Kopel kali bisa dibawa ke rumah. Kopel boleh. Kemudian ke depan kira-kira apa harapan Dedi untuk TNI Angkatan Darat? Kalau saya jawabnya begini, Jenderal. Kalau saya sudah nyebur sekalian nyebur. Ya. Gitu. Karena buat saya ini sebuah penghargaan yang kalau kita tidak menggunakan ini secara maksimal, kayaknya nggak ada gunanya juga Ya. saya di sini gitu. Dan kalau selama ini saya lihat bahwa TNI di mata masyarakat, jadi di lainnya mengkritik ya, Jenderal. Ya, di lainnya mengkritik saya juga ada pengamat militer biasanya begitu. Tapi selama ini yang saya lakukan dari postingan saya di akun tertentu dan sebagainya, masyarakat dengan TNI itu saat ini saja sudah jatuh cinta. Ya. Karena nama besar TNI itu luar biasa dan saya sering banget dapat berita-berita dari luar tentang TNI membangun sumur air, Ya. terus jembatan di daerah-daerah dan sebagainya, dan itu semuanya membawa nama TNI gitu, membawa Ya. nama TNI. Jadi kalau Jenderal tanyanya ke saya, sebenarnya saat ini saja TNI itu sudah hampir sempurna di mata rakyat. Ya. Di mata rakyat. Apalagi nanti kalau ke depannya seperti apa, buat saya ke depannya seperti apa, apalagi Jenderal ada di sini gitu. Ke depannya saya rasa dengan adanya Komcat, masyarakat bisa tahu seperti apa nih Ya. TNI bekerjanya seperti apa gitu. Ya. Tapi saya yakin itu bukan pertanyaan, Jenderal, karena pertanyaannya sebenarnya sudah terjawab dari masyarakat sendiri bahwa Ya. TNI ada di hati masyarakat, itu Ya. sudah ada. Ya memang ini sesuai dengan perintah Presiden Republik Indonesia kepada saya. Di awal-awal saya menjabat, Pak Dudung, ada 2 pesan saya. Yang pertama, bantu pemerintah daerah untuk mensejahterakan rakyat. Pasca COVID-19 ini banyak yang terdampak masalah ekonomi. Betul. Yang kedua, sejahterakan prajurit. Nah, yang pertama ini saya langsung sampaikan kepada seluruh prajurit dengan 7 perintah harian Kasat. Yang kelima, TNI Angkatan Darat harus mengerti kesulitan-kesulitan rakyat dan harus menjadi solusi. Dan yang keenam, TNI Angkatan Darat harus berdampak dimanapun dia bertugas dan berada. Makanya banyak kegiatan-kegiatan ketahanan pangan, food estate, manunggal air, dan kegiatan-kegiatan yang bersifat mental juga. Contoh misalnya bagaimana pembinaan wawasan kebangsaan, cita tanah air dan bela negara kepada mahasiswa, kepada para pemuda-pemuda di wilayah-wilayah yang lainnya, termasuk kita mencanangkan tentang kampung Pancasila. Ini sesuai dengan perintah Presiden. Dan kalau dikatakan bahwa rakyat sekarang sudah cinta kepada TNI, wah memang itu banyak yang sudah kita lakukan. Ini pun sesuai dengan perintah Panglima TNI Pak Yudo. Beliau begitu gencar bahwa TNI di mata masyarakat harus betul-betul diakui, dihormati, dikagumi, dan diidam-idamkan kehadirannya. Dan beliau sangat konsen sekali masalah kesejahteraan prajurit. Dan Pak Yudo juga menitipkan jangan arogan. Jangan arogan. Jangan sombong di depan masyarakat. Karena kita ini berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karenanya sedekat mungkin TNI Angkatan Darat, TNI pada umumnya harus dekat. Ya, makanya beliau itu kan kepemimpinannya dengan hati saya lihat. Ya karena memang beliau orang seni juga, jadi samalah sama saya. Jadi dengan hati dia memimpinnya, jadi dengan kelembutan, tidak ngamuk-ngamuk, tidak marah-marah. Nah yang begitu-begitu itu kan asik jadinya kan. Ya betul, betul Jenderal. Tapi Jenderal, kalau saya tanya balik nih Jenderal, kan kalau masyarakat melihat TNI sebenarnya saya bisa mengatakan 90% hal yang dilihat adalah positif. Ya. Gitu. Tapi kalau dari ini banyak yang bertanya nih ke saya juga. Tapi kalau dari TNI sendiri, mungkin dari Jenderal sendiri, gimana melihat kesejahteraan tentara kita sendiri gitu, Jenderal? Ya. Apa yang kita lakukan untuk